Hai, bagi selalu untuk kita semua. Kali ini, Suara Kira akan menceritakan alur cerita film Furiosa Mad Max Saga yang rilis di tahun 2024. Film ini menceritakan bagaimana dahsyatnya sebuah dendam sehingga bisa membuat seseorang menjadi kuat dan tangguh. Dibintangi oleh Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Leslie Hulme, dan sederet artis Hollywood lainnya. Langsung saja, kita ke alur cerita film Furiosa Mad Max Saga 2024. Berlatar di masa depan, di mana bumi telah hancur, tanah yang gersang dan panas yang tak tertahankan menyebabkan air dan makanan menjadi langka. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, antara ulah manusia atau memang bumi yang sudah tua. Manusia yang tersisa saling teror dalam keputusasaan. Mereka berusaha mencari tempat yang menjadi legenda, yang dijuluki The Grand Place. Konon di Grand Place, kehidupan dunia layaknya di surga, dengan air dan makanan yang berlimpah. Suatu hari di Grand Place, dua orang anak, Furiosa dan temannya. Mereka melihat 5 orang manusia luar yang kemudian kita sebut bandit memasuki wilayah tersebut. Furiosa tahu jika ada bandit yang memasuki Grand Place, maka tempat tersebut berpotensi akan dihancurkan seperti tempat-tempat lainnya. Lalu Furiosa berencana membredeli kendaraan para bandit dan setelah itu memberitahu penduduk Grand Place untuk kemudian menangkap para bandit. Namun belum sempat menyelesaikan rencananya, Furiosa malah tertangkap oleh mereka. Bandit-bandit tersebut lalu membawa Furiosa untuk ditunjukkan kepada bos mereka sebagai bukti bahwa mereka telah menemukan Grand Place, tempat yang selama ini mereka cari. Ibu Furiosa yang mendengar bahwa anaknya diculik segera mengejar kelima bandit tersebut. Pengejarannya berlangsung selama 2 hari. Dengan keahlian menembaknya, 2 bandit berhasil dilumpuhkan di hari pertama. Dua bandit lagi ia lumpuhkan di hari kedua. Sayangnya, sisa 1 bandit terakhir tak sempat ia habisi karena keburu sampai di markas mereka. Furiosa anaknya tidak tinggal diam. Untuk membungkam mulut si bandit terakhir, ia melompat dari motor dan mencekik leher bandit dengan sebuah tali. Furiosa dan ibunya lega. Saat ini, tak satu pun dari gerombolan bandit tersebut yang tahu lokasi Grand Place. Lalu Furiosa ditahan oleh para bandit tersebut. Adapun pimpinan bandit tersebut bernama Dr. Dementus. Malam harinya, badai pasir datang. Ibu Furiosa yang sudah terlatih bela diri segera menyelamatkan anaknya. Sayangnya, ia membiarkan seorang bandit wanita tetap hidup. Hal itu justru membuat pelarian mereka diketahui oleh bandit-bandit yang lain. Mereka mengejar Furiosa dan ibunya. Walaupun badai pasir dapat menghilangkan jejak roda sepeda motor yang dibawa Furiosa dan ibunya, namun dengan bantuan anjing pelacak, para bandit itu dapat menelusuri jejak mereka. Mengetahui bahwa mereka tidak mungkin bisa kabur dalam pengejaran tersebut, ibu Furiosa memutuskan untuk mengorbankan diri. Ia meminta Furiosa kembali ke Grand Place, sementara ia akan menghadang bandit-bandit tersebut.
Furiosa dilema antara pulang atau membantu ibunya. Dan pada akhirnya, Furiosa memutuskan untuk membantu ibunya. Namun apa yang bisa dilakukan oleh Furiosa kecil? Bandit-bandit tersebut sangat banyak, ditambah lagi, Dementus si bos bandit sangatlah kejam dan brutal. Furiosa hanya bisa menangis melihat ibunya digantung sampai mati oleh para bandit-bandit di depan matanya. Dan sejak saat itu, Furiosa dijadikan tawanan sekaligus anak angkat oleh Dementus. Ia selalu dibawa kemanapun Dementus dan anak buahnya pergi. Dementus ingin menunjukkan kepada Furiosa betapa kejamnya dunia saat ini. Setiap hari, Dementus dan anak buahnya mengembara mencari Grand Place. Suatu hari, dalam pengembaranya, mereka menjumpai seorang anak laki-laki yang dijuluki Warboy. Warboy tersebut mengatakan bahwa ia berasal dari Citadel, salah satu tempat bergelimpahan air dan sumber makanan. Melihat jumlah pasukannya, Dementus memutuskan untuk ke Citadel. Ia juga berniat menjarah tempat tersebut. Seperti pidato Dementus pada umumnya, ia menawarkan supaya pimpinan Citadel menyerahkan diri dan menjadi anak buahnya, atau dia dan pasukannya akan memporak-porandakan tempat tersebut. Di luar dugaan, lewat pidato pengawalnya, pemimpin Citadel menolak untuk bergabung. Mereka bahkan menyerang Dementus dan pasukannya. Pasukan Citadel sangat setia dan terlatih. Mereka juga diuntungkan karena berada di atas bukit. Dementus dan pasukannya dibuat kocak-kacir karenanya. Furiosa nyaris tertangkap jika saat itu Dementus tidak segera menyelamatkannya. Melihat pasukannya porak-poranda, Dementus akhirnya memilih mundur dari melawan pasukan Citadel. Adapun Citadel dipimpin oleh seseorang yang dijuluki Immortan Joy. Ia memiliki dua anak laki-laki dewasa yang bernama Scrotus dan Rictus. Dementus cerdik, tidak kehilangan akal. Kalah dari Citadel membuatnya memilih tangkapan yang lebih kecil terlebih dahulu. Ia menjara Gaston, kalang minyak yang masih di bawah naungan Citadel. Setelah Gaston ia kuasai, Dementus kemudian menawarkan kesepakatan kepada Immortan Joy di Citadel. Ia menginginkan penukaran bahan makanan dan air dengan minyak dari Citadel ke Gaston menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Dementus mengancam akan menghancurkan Gaston jika Immortan Joy tidak menyetujuinya. Immortan Joy bukanlah orang sembarangan. Taktik dan strateginya sangat kuat dan matang. Ia bersedia menuruti keinginan Dementus. Ia bahkan melebihkannya, namun dengan satu syarat. Furiosa dan seorang mekanik organik ahli pengobatan milik Dementus harus menjadi pengikutnya. Immortan Joy ingin memperbaiki keturunannya lewat Furiosa dan mekanik organik tersebut. Dementus ingin menolak, namun Furiosa sudah terlebih dahulu memilih untuk tinggal di Citadel dibandingkan dengan mengikuti Dementus. Karena merupakan keputusan Furiosa, Dementus akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Furiosa kecil akhirnya tinggal di Citadel, menjadi